Ekaristi, Yesus hadir. Kemudian kamu bawakan lagi Matius 19 ayat 12, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku. Ini seperti dalam ayat Al-Quran. Jangan kebalik. Ya, saya berani bilang sesat. Jangan kamu mengimitasi gaya saya. Jangan. Kenapa? Karena baik Protestan, baik Ortodoks, kami sepakat oneness. Saksi Yehova itu bukan bagian dari kekristenan loh. Udah pede nih, pasti nggak benar. Ternyata benar. 700 Hijriah kamu bilang abad ke-8. Oh, bisa ngitung nggak sih? Abad 1 Hijriah itu berapa? 1 Hijriah itu 621 Masehi. Istilah-istilah yang ada di dalam peribadatan Anda. Kalau seperti itu, kita sama-sama bisa, Mas. Kita sama-sama bisa. Contohnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Al-Mughni. Ketika dia hadir Allah kepada dia, tasyahud, ya, tajalli syuhudi kata sampean, biasa. Kalau seperti itu, maksudnya Allah hadir nggak di dunia itu? Yesus hadir nggak secara visual di kegiatan sakramen tersebut? Kan enggak gitu loh. Hanya menggunakan istilah gambaran kan? Kalau memang hadir rame sedunia, Mas. Ikut Katolik semua mungkin Kristennya itu. Ikut Katolik gak ada istilah Kristen, gak ada istilah oneness, gak ada istilah itu. Semuanya karena setiap ada acara sakramen, berarti Katolik bisa menghadirkan sosok Yesus gitu loh. Kan enggak, hanya istilah. Kalau cuma istilah seperti itu, semuanya bisa, begitu loh. Kemudian kalau kita lihat Matius 18 nomor 20 Mas ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, ini kan istilah seolah-olah ketika ada 2-3 orang berkumpul ya, maka Yesus nomor 4-nya. Ini mirip dengan ayat di dalam Al-Quran, wa huwa rabi'uha. Ya, dialah sang keempatnya ketika ada orang sedang berkumpul 2. Tapi apakah Yesusnya hadir? Kan enggak secara visual. Sedangkan lafaz saya di awal, Yesus itu tidak hadir secara visual. Maka saya mengatakan Katolik maupun Islam sama-sama tidak akan pernah menemui Yesus di tahun 2025 ini. Sama-sama menggunakan riwayat. Dari riwayat itu kemudian muncullah sebuah pemahaman seperti sakramen, ekaristi dan lain sebagainya begitu, yang menganggap dia itu hadir. Apakah visualnya orangnya, sosoknya hadir? Kan enggak gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan sambil lalu nanti Mas Joseph bertanya balik kepada saya. Sekian dari saya, terima kasih. Yuk. Ini apa tidak kebalik ya? Abad ke-7 loh baru muncul. Dan jangan lupa, Anda pengikut Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari itu baru ada di abad 8, abad 9. Ya, tambahan. Dengan sifat-sifat Allah, dengan 20 sifat. Itu kalau kita balik ke konsep ketuhanan. Saya reminder lagi Gus Wafi, kita tidak sedang membahas dalam konsep pondok pesantren. Anda jangan tanya saya dengan wasting time. Saya tahu Anda sedang mencari mengolek kelemahan saya. Nanti saya fokus di pertanyaan Anda yang pertama, istilah Islam, wa kana kalimatullah itu lafal, jumlah, ta'alud dan segala macam. Itu wasting time. Boleh nggak kita balik lagi ke konsep ketuhanan? Yang dikejar itu. Jangan Anda kemudian ini apa lafalnya? Saya bukan anak pondok pesantren. Saya bukan anak pesantren. Anda harus tes dan saya berhak untuk menolak karena sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan tema kita. Tema kita konsep ketuhanan loh. Bukan membahas tentang dialektika bahasa Arab. Oke? Yang kedua, saya langsung aja. Kalau bisa pertanyaan kedua, Allah tidak bisa melihat kita di dunia, bohong. Saya bawa dalam kitab Aqidah Salaf versus Ilmu Kalam. Ya. Ketika berbicara mengenai Allah yang katanya tidak bisa dilihat, kamu tuh mengerti gak sih bahwa di dalam Islam Allah itu bisa dilihat. Nih, nabimu pernah melihat Allah. Nih, apakah nabimu itu bukan manusia? Kamu kan tidak mengecualikan kecuali Nabi Muhammad. Saya tidak mendengar dari tadi. Saya tunggu loh. Kecuali Nabi Muhammad pernah melihat Rasulullah. Kamu jangan bilang, oh Nabi melihat dalam tabir Allah. No, never. See, para ulama berbeda pendapat mengenai kekhususan bagi Rasulullah melihat Tuhannya di dunia.
Jadi kalau kamu mengatakan bahwa seperti Islam, Islam tidak dapat melihat Tuhannya di dunia, bohong. Apakah kamu mau mengatakan nabimu itu bukan Islam? Muhammad bukan Islam gitu? Kamu tidak mengecualikan kan? Jangan salahkan saya ketika, oh Joseph ini namanya ini, kamu tidak mengerti bahwa yang saya kecuali, nggak ada. Saya mau bilang secara keseluruhan, secara general itu Islam. Kita lihat di sini. Bahkan dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas sebuah ucapan yang berbunyi Rasulullah melihat Tuhannya dalam pengertian sebenarnya. Dan perhatikan bagaimana ulama-ulama kalian mengatakan apa? Ru'yatullah, melihat Allah ini tidak hanya di akhirat. Tidak di dalam surah Al-Qiyamah ayat 23 baca. Ru'yatullah di dunia dapat dilakukan oleh orang yang Allah berkehendak menitiskan kemampuan kepadanya. Jadi saya harus percaya Gus Wafi atau ulama yang ini? Saya harus percaya yang mana nih? Hah? Saya harus percaya yang mana nih? Makanya ketika berbicara mengenai bagaimana ketika Allah dapat dilihat, bahkan di sini dikatakan apa? Sebagian ulama meriwayatkan adanya ijma yang menyatakan bahwa dimungkinkannya orang yang beriman melihat Tuhannya ketika tidur. Tuh, nggak cuman di surga ternyata pada saat tidur. Apakah ini yang termasuk dalam pemicu mimpi-mimpi itu? Bunga tidur? Bagaimana ini? Oke. Jadi jangan bilang bahwa Allah tidak bisa melihat kita Allah tidak bisa dilihat oleh kita di dunia. Ini ada di dalam Islam. Bahkan ada bab sendiri. Kalau saya boleh pakai ini Asy'ari, kita punya Al-Ibana. Nanti jangan Joseph pakai terjemahan ya. Audiens kita kebanyakan orang Indonesia. Kalau kita berbicara dalam ruang publiknya Arab, baru Anda boleh protes. Kita lihat di sini. Karena melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling utama, sementara kenikmatan yang paling utama itu pasti akan ada di tempat terbaik di antara dua tempat yang ada. Ini beda lagi, saya harus baca yang mana nih? Bagaimana? Apakah Allah tidak terlihat oleh mata? Di dalam Islam ini masih perbedaan teman-teman. Jadi saya bingung, saya harus menerima pendapatnya Wafi atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya, Anda mengatakan bahwa Ekaristi itu simbolik tidak. Anda mengutip Matius 19 ayat 12. Ingat dalam surah Al-Kahf ayat 16, Tuhanmu juga mengatakan Allah sedekat urat nadi. Kalau Anda mengkritik tentang tajalli syuhudi, Anda harus mengingat bahwa tidak semuanya ulama-ulama yang Anda sebutkan, termasuk seperti Imam Al-Ghazali, atau mungkin seperti Ibnu Rus, atau mungkin siapa lagi, yang Anda pikir itu mengalami tajalli syuhudi, apakah itu dikonfirmasi secara dunia? Tidak. Berbeda dengan kekristenan di dalam mukjizat Ekaristi Lanciano, itu Anda boleh search. Itu adalah salah satu mukjizat Ekaristi. Ya, Wafi seperti itu. Oke. Diklik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya gak dijawab teman-teman, heran saya. Kenapa fokus ke Islamnya sih gitu loh. Jadi begini, konsepnya itu dijawab dulu, baru nanti sampean bisa bertanya kepada saya, kan begitu. Santai saja Mas Joseph. Sampean mengeluarkan mazhab Asy'ari itu saya sudah di luar kepala semua mazhab Asy'ari. Saya itu mazhab Asy'ari gitu loh. Sampean mau mengeluarkan kitab apapun itu saya sudah hatam semua. Sampean kan cuma baca terjemahan, oke, karena pendengarnya terjemahan. Ya, untuk memahamkan keterjemahan. Jadi begini loh. Pertanyaan saya di awal, sampean kan tidak jawab tuh. Ketika sampean langsung mengeluarkan dengan bahasa Arabnya, ya keren kali kan begitu ya. Fil badai kanal kalimah, kan begitu. Wa kanal kalimah Allah, kan begitu. Lah, saya bertanya itu jumlah apa namanya? Kenapa kok tidak dijawab? Karena sampean tidak paham. Sampean sudah mengaku bukan anak pesantren. Ya, tetapi saya lihat di depan teman-teman muslim yang awam, sampean sok keren kali pakai bahasa Arab gitu loh. Kalau di depan saya jangan pakai bahasa Arab, sampean tewas sampean. Tewas kalau pakai bahasa Arab di depan saya gitu loh. Itu kaitannya erat dengan tema ketuhanan Mas Joseph. Wa kanal kalimah Allah itu jumlahnya kalau tidak diketahui, maka nanti akan berfungsi bahwa lafal kana yang merupakan fi'il madi wa fi'lu amrin wa mudiyin bunia, fi'il madi itu tidak bereksistensi bahwa Yesus sebagai logos itu adalah bagian dari Allah. Kalau Anda bisa menjawab jumlahnya, gitu loh. Pertanyaan saya akan selalu berkaitan dengan apa yang Anda narasikan, Mas. Pertanyaan saya akan selalu
tentang apa yang Anda narasikan. Ketika Anda sudah mulai membaca bahasa Arab, Yohanes 1 ayat 1, Anda tidak bisa menjelaskan tentang konsep jumlah dalam lafal kana, ya. Tarfa'u kana al-mubtadas mawal khabar ansibuhu ka kana sayyidan Umar. Jadi luar kepala kalau kana itu. Dalilnya kana, teman-temannya kana ketika menjadi sebuah jumlah itu banyak. Kakana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laisa zala bariha. Kan enggak paham sampean kan? Makanya ketika sampai langsung muncul pakai, andaikan sampean pakai Yunani barusan, maka saya tidak menyangkal. Karena itu sudah menjadi ranah keimanan Anda. Sampean pakai bahasa Arab, bayangkan. Keren kali di depan saya pakai bahasa Arab gitu loh. Sehingga ketika sampean pakai bahasa Arab, langsung saya tanyakan, ketika jumlah itu sudah ketahuan apa jumlahnya dan ta'alluq dari jumlah itu kemana, maka ketemulah bahwa Yesus bukan bagian dari Allah. Yesus bukan dari bagian dari Allah yang Anda sampaikan dari awal sampai Z, begitu. Makanya pertanyaan itu saya ajukan. Kemudian tadi ya, pertanyaan saya yang kedua mengenai Matius. Di Matius itu kan begini. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka ketika mereka ada berdua, bertiga, maka aku yang keempat. Apakah maksudnya Yesusnya hadir secara visual? Kan tidak. Sehingga pernyataan Anda di awal, Anda kan dengan yakin mengatakan nih di awal nih ya, wonda kalau di Katolik ada eksakramen ya, ada sakramen Kristi apalah itu ya. Apakah hadir secara visual? Kan enggak gitu loh. Kalau memang hadir secara visual, saya datang ke gereja Anda, pengen tahu, saya pengen lihat seperti apa Yesus itu. Gitu loh. Masalah tentang melihat Allah ya, mazhab Asy'ari memasukkan ru'yatullah itu fil mumkinat. Ya, ingat, mazhab Asy'ari memasukkan tentang melihat Allah itu fil mumkinat, perkara yang mungkin terjadi. Apakah saya mengatakan itu perkara yang mustahil? Enggak. Yang mustahil itu bagi saya adalah orang sekarang melihat Allah. Konsepnya mungkin terjadi bagi siapa? Kan sudah sampai baca sendiri, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, tapi siapa zaman sekarang? Kalau para ulama yang dalam mimpi itu bukan bertemu, Mas. Tadi kan sampean sudah bilang. Tasyahud, tajalli tasyahudi itu kan sudah bilang sampean di awal. Itu bukan melihat secara visual hadir di dunia, bukan. Mimpi itu namanya. Makanya Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan, maka mazhab Asy'ari para ulama berpendapat memang melihat Allah, melihatnya bila kaifin, kan begitu. Karena masuk kepada bab mungkinat, mungkin terjadi. Pertanyaannya siapa sekarang yang mampu? Kan gak ada. Begitu. Sedangkan kalau kita baca ini ya, di Keluaran 33 nomor 20 lagi firmannya, engkau tidak akan dapat memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tuhan di dalam PL yang melihat Tuhan, yang melihat yang mati. Kenapa di perjanjian baru yang melihat Tuhan, Tuhannya yang mati? Kan terbalik begitu. Kenapa seperti itu konsepnya? Ya mungkin itu yang dijawab ya. Ya, saya lanjut ya, saya ulang ya. Bahwa ketika berbicara Arab ini harus fi'il madhi. Ini fi'il mana? Memang zaman nabimu itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari gitu ya? Ada isim fa'il, ada nggak? Nggak ada. Jangan ketawa, itu tahun berapa? Penyusunan dialektika, gramatikal bahasa Arab itu jangan begini-begini. Coba saya tanya jujur, itu ada ke tahun berapa? Abad keberapa? Fi'il madhi, fi'il mudhari itu ada abad keberapa? Kenapa kamu koreksi saya? Kenapa pada saat kiraatnya Arab yang berbeda-beda pada saat itu, apakah ada pembahasan dari para ulama, alim ulama pada saat ini fi'il madhinya begini, Pak? Enggak ada. Coba tahun berapa? Jangan kemudian disalahkan ke saya. Ini kamu sama saya, tewas kamu. Inilah kesombongan iblis, seolah-olah dia melampaui segala sesuatu. Saya tidak pernah merasa lebih jago ketika ada orang Islam datang berdiskusi dengan saya. Tidak pernah. Silahkan tanya sama yang sering nonton. Ada nggak video-video saya terlebar luas di luar sana? Saya sombong kepada Islam. Saya jago Arab seperti Anda. Saya tidak. Ya. Jangan ketawa. Kemudian kamu dari tadi menjelaskan panjang kali lebar mengenai, saya langsung aja ya, ini yang paling fresh. Kamu bilang tajalli syuhudi itu hanya mimpi, bohong. Saya bisa tampilkan di layar datanya. Saya nggak tahu kamu ngomong itu karena mentang-mentang kamu Gus jadi dipercaya. Bahkan sampai saat harusnya detik ini masyarakat Indonesia sudah tidak percaya gus-gusan ya, dan habaib-habaiban ya, mengingat
permasalahan konflik Ba'alawi yang Anda juga terlibat di dalamnya juga gus-gusan ya. Sekarang udah banyak. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mau bahas itu, nggak ada hubungannya. Lihat, ini saya pakai langsung ensiklopedia Islam ya. Kita baca tajalli berasal dari kata tajalla yang berarti menyatakan diri. Anda boleh ketawa kalau Anda ada data pembantahnya. Ada data pembanding seperti ini terlihat jelas. Dalam tasawuf, tajalli merupakan istilah yang berarti apa teman-teman? Penampakan diri Tuhan yang bersifat absolut dalam bentuk alam yang bersifat terbatas, jeder. Saya bingung. Saya tidak perlu waktu berlama-lama untuk seorang Gus sendiri yang mengakui bahwa Allahnya itu terbatas. Ternyata di dalam mimpi setiap para syekh ulama pernah menyatakan diri. Jadi toh sama saja. Secara visual Tuhanmu pernah menampakkan diri bukan kepada para ulama-ulama melalui para mimpi-mimpi itu. Sama saja, terus apa bermain kata-kata? Ini bukan pilkada, kamu merangkai kata-kata tidak akan terpilih. Kita berdiskusi pakai data, oke? Kita lanjut. Yang berikutnya, kamu juga mengatakan bahwa melihat Allah itu mungkin terjadi. Saya bisa berani tantang kamu atau teman-teman ketika tadi mendengarkan di awal, secara jelas terdengar pernyataan kamu bahwa di dalam Islam Allah untuk saat ini tidak akan mungkin. Loh, tiba-tiba bilang mungkin saja. Bebungkinats dan seterusnya. Saya tadi nggak mendengar itu. Kenapa tiba-tiba kemudian kamu koreksi lagi? Sudah telat, saya yang bawa datanya. Saya yang bawa data ini tadi. Fi ru'yatullah, saya yang bawa datanya. Baru kamu kemudian jelaskan bahwa Allah bisa terlihat. Kemudian kamu kritik ekaristi. Kamu tidak mengerti. Ada namanya visual beatific vision. Di dalam gereja Katolik, coba bahas. Research bagaimana para santo-santa mengalami penglihatan Tuhan Yesus, penampakan Tuhan Yesus. Bagaimana pertobatan itu terjadi karena penampakan-penampakan itu secara visual. Anda harus belajar itu terutama dalam hal ekaristi yang tadi sempat Anda singgung. Dalam hal Anda singgung ketika berkaitan dengan ekaristi, saya tampilkan datanya dengan waktu yang terbatas ini ya. Peristiwa ekaristi ini terjadi, ini ada di Most Holy Eucharist Prefix. Ini bukan soal klaim kosong ya. Ini banyak terangkum. Ini ada di Argentina. Di belahan dunia manapun ini tergambarkan. Kalau Anda pikir ini hanyalah kebetulan belaka, tidak. Semuanya menjelaskan golongan darahnya sama. Apa yang terjadi pada saat partikel ekaristi itu berubah menjadi selembar tisu dalam kardiogram. Seolah-olah itu adalah jantung manusia. Semuanya terdokumentasikan. Dan ini semua diakui oleh badan-badan nasional yang independen, yang bahkan kebanyakan dari mereka isinya adalah orang-orang ateis. Bukan orang Kristen, bukan orang Islam, bukan orang Hindu. Malahan mereka yang tadinya tidak percaya dengan eksistensi Tuhan. Kamu harus baca ini Islam. Tidak ada dalam Islam. Apakah kalian berani untuk membuktikan keberadaan Allah kalian dengan saintifik? Tidak akan pernah. Bagaimana mungkin ketika berbicara mengenai eksistensi Allah saja, tajalli syuhudi saja tadi tidak terjawab. Siapa yang harus saya percaya? Pertanyaan saya tidak ada yang terjawab. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Saya kasih tahu ya, masalah tajalli syuhudi yang Anda sampaikan itu ilmu tasawuf. Sampean kalau nggak pernah belajar ilmu tasawuf ya, jangan langsung mengklaim lucu gitu loh. Contoh nih saya kasih data ya, saya kasih data. Sampean minta data kan? Ya, kalau saya data itu langsung pakai original text, saya terjemah aja gitu. Dan lihat apakah terjemahan saya ini niru-niru atau ada kebohongan ya. Sampean buka ya. Kitab, kalau kita bahas tasawuf, saya itu paling suka Ibnu Arabi ya. Duh, bentar dulu ya. Syarah dari Abyatus Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi. Syarah dari beberapa bait yang ditulis dikarang oleh Imam Ibnu Arabi. Apa kata dia? Tajalli nih ya. At-tajalliyat yusammiha al-arifun. Tajalli itu diberikan definisi oleh orang-orang yang ahli makrifat, kadzalikal a'ros, semacam a'ros, sebuah pernikahan antara dua sosok, al-ilahiyah yang rohani, ilahi, awil waridat bil haqaiq wal ma'ani, atau hal-hal yang warid yang datang secara hakikat dan makna-maknanya hina tanzilu ala qalbil abdi,
ketika turun kepada hati hamba. Jadi dalam ilmu tasawuf melihat Allah hakikatnya itu dengan hati. Pada hakikatnya itu dengan hati, bro. Ini sudah biasa, kalau di kita di pesantren sudah biasa seperti itu. Tapi kan kamu sok keren kali kan gitu loh. Sok keren kali gitu, seolah-olah sudah membaca semua gitu. Ya sudahlah, tidak apa-apa lah gitu. Karena begini, saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu itu, wah saya kan tidak pernah sombong. Kamu tidak pernah sombong, tapi fi'lu kamu, pekerjaan kamu di depan orang awam, seolah-olah kamu ini mengeluarkan Arab ya, ingin merendahkan Islam-Islam yang awam. Bro, oke, Islam awam kamu bolehlah, kamu sok-sokan pakai bahasa Arab di depan Islam awam. Tapi ketemu saya, mohon maaf kalau ketemu saya, bro, mohon maaf begitu. Sehingga kalau kamu tadi di awal mengatakan Yohanes 1 ayat 1 kan, sampai langsung pakai bahasa Arab, bayangkan. Apa maunya ke apa? Kalau mau pakai bahasa Arab kan pengen menunjukkan kepada saya bahwa kamu bisa baca Arabnya, kan begitu. Giliran saya tanyakan, ingat ya, pertanyaan saya pertama belum terjawab sampai detik ini. Kanal kalimah Allah itu jumlah apa dan ta'aluknya kemana? Sehingga nanti saya akan memberikan jawaban bahwa Yesus bukan bagian dari Allah. Kanal kalimah Allah itu jumlah apa, ta'aluknya kemana, nanti akan ketemu Yesus bukan bagian dari Allah. Begitu loh. Kalau lalu sampai bahas-bahas gus-gusan ya, sampai bahas habaib lah, kemana-mana tadi ya. Meskipun tidak dibahas tapi nyerempet ya, lalu mengatakan hurufat. Bro, yang hurufat itu acara sakramen kamu itu hurufat. Kenapa saya katakan hurufat? Kamu mengatakan Yesus hadir, mana? Coba buktikan kalau memang di acara sakramen itu Yesus hadir, kamu selfie sama Yesus, kasih tahu ke saya. Ya, kamu selfie dengan Yesus, kasih tahu ke saya seperti apa visualnya. Kan nggak ada, itu cuma gambaran-gambaran saja, tafsiran gitu loh. Yang kamu paksakan seolah-olah Tuhan hadir. Kalau sama-sama seperti itu di Al-Quran ada, bro. Mana jua min thalatha illa wa huwa rabi'uha. Ketika ada orang 3 berkumpul, maka dialah sang yang nomor 4. Allah hadir ketika kita sedang bertiga, Allah nomor 4-nya. Apakah itu maksudnya hadir secara visual? Kan enggak gitu loh. Kamu paksakan kan? Kamu paksakan. Sehingga pemahaman-pemahaman seperti itu gak diterima, bro. Pertanyaan saya di awal ya, kasus yang saya ungkapkan di awal, sampai 2025 orang Kristen tidak akan pernah bisa melihat Yesus secara visual. Bisa nggak dihadirkan Yesus itu? Kalau bisa, saya langsung beriman, bro. Wan itu kabar kok dari Nabi Muhammad, innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarun nabiha. Datangnya dia itu tanda akan datangnya hari kiamat, fala tamtarun nabiha, jangan kalian ragu, kan begitu. Tapi apa bisa? Coba kamu selfie di acara sakramen, gak akan bisa itu. Saya tunggu sampai Yesus keluar 2 kali itu ya. Jadi begitu. Sehingga tentang ru'yatullah, eksistensi tentang Allah tertulis jelas di dalam Al-Quran. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Sedangkan konsep di dalam tasawuf melihat Allah itu hakikatnya bil qalbil abd, dengan hati seorang hamba. Begitu loh. Oke, siap. Selesai ya. Inilah circular reasoningnya Islam ya. Saya bingung disuruh selfie. Kita lagi bahas tentang hadiratnya Allah. Tadi sebenarnya sempat bahas juga ya, Keluaran 22 itu ya. Nanti kita bahas itu biar saya nggak lupa. Tapi saya bahas dulu satu persatu. Kamu tadi bilang Joseph ini bahas sesuatu seolah-olah pernah bahas Ibnu Arabi. Kamu yang nggak jujur. Coba kasih tahu kepada orang-orang Islammu yang kamu tipu-tipu itu, Ibnu Arabi itu ngajarin apa? Kamu sampai bilang, ini ajaran pesantren, seolah-olah ini ajaran yang benar ya. Ibnu Arabi itu dihukumi sesat loh. Mengajarkan apa, Wafi? Jujur, wahdatul wujud. Jangan tepok-tepok, kamu jujur. Nanti jelaskan ya, wahdatul wujudnya Ibnu Arabi itu apa? Jelaskan sama teman-teman Islam, apakah itu sejalan dengan akidah Islam yang murni? Itu syairnya Ibnu Arabi bukan? Saya sudah pernah diskusi waktu itu sama Habib Fanan, sama anak pesantren, sama Ustadz. Kita sudah sepakat nggak mau bahas Ibnu Arabi saking malunya mereka. Kamu bahas di sini, bagus. Good ya, Ibnu Arabi itu sesat. Coba yang salafi yang nonton lagi di roomnya kamu, coba apakah mereka tidak panas akan
mengatakan kamu ahlul bid'ah karena mengutip itu. Tapi nggak apa-apa ya, itu urusan kamu dengan Islam. Mereka tidak bisa mendefinisikan bagaimana Allah itu, sementara kita di dalam. Kamu tadi mengatakan Yesus secara visual. Galatia 3 ayat 1 bahkan Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus yang telah dilukiskan dengan terang. Kamu tidak mengerti pemaknaan Ekaristi. Kamu bilang katanya selfie sama Yesus secara visual. Kamu bilang katanya ini konsep yang dipaksa. Bukankah kamu yang memaksa dari tadi? Memaksa bahwa Yesus harus dilihat dengan mata kepala. Karena kamu tahu Yesus adalah tokoh yang real yang pernah datang 2000 tahun yang lalu. Makanya kamu secara tidak langsung bilang sampai Yesus datang kedua kalinya. Kenapa bukan Allahmu saja yang ditanyakan? Kenapa Allahmu tidak terlihat? Kau bahas dalam mazhab Asy'ari. Kami membahas dalam permasalahan ru'yatullah ini sebagai yang mungkin. Fimungkinat dan seterusnya. Ini mungkin loh. Bisa iya bisa tidak, yang menentukan siapa? Tuhanmu. Tuhanmu bisa menjawab kamu nggak sekarang? Apakah kamu bisa menjelaskan bagaimana Allah itu eksistensinya? Tidak bisa. Karena tadi di awal, kalau kamu pernah mengingat perkataanmu, kamu telah mengutip hadis. Memikirkan zat Allah saja manusia tidak akan mampu. Ya sudah, kita ngapain? Zat Allahmu tidak dapat dipikirkan, terus kamu membicarakan apa? Membahas tentang tasawuf, saya sudah membahas itu dengan orang-orang tasawuf. Saya sudah tahu, nggak usah kamu sok tahu. Bukan saya juga sok tahu, tidak. Tapi jangan merendahkan orang. Dan tolong, ini bukan ruang konseling ya. Jangan nasihatin saya segala macam yang harusnya kamu nasihat itu sesama muslim kamu. Oke? Nah, kemudian yang tadi saya ingin bawa balik lagi mengenai mukjizat Ekaristi. Nggak paham-paham ya mukjizat Ekaristi ya? Mukjizat Ekaristi itu terjadi karena adanya penelitian secara ilmiah. Ekaristi, Yesus hadir. Kemudian kamu bawakan lagi Matius 19 ayat 12, di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku. Ini seperti dalam ayat Al-Quran. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Ayat Al-Quran yang mengutip perkataan Yesus. Ada lebih dahulu perkataan Yesus atau Quranmu? Yang baru dikanon di zaman dari mulai zamannya Khalifah Utsman bin Affan dan seterusnya. Ada di mana? Yang pertama duluan yang mana? Jangan kebalik-balik narasinya, jangan bikin misinformasi ya. Adanya perkataan Yesus dulu, baru Al-Quran. Jadi jangan dibalik-balik. Kemudian saya sekali lagi mengulangi. Yesus itu menampakkan diri kepada orang-orang kudus. Ya, Santa Margaret Maria Alacoque itu sudah diverifikasi oleh ilmiah. Dikanonisasi oleh Vatikan. Itu sekali lagi bukan masalah khurafat. Beda dengan Islam. Sorry saya singgung masalah habaib. Maksud saya, masalah yang sepele hanya dengan tes DNA saja, itu tidak berani dibuktikan. Sedangkan dalam gereja Katolik, mukjizat Ekaristi, tes darah yang muncul di Ekaristi yang menjadi daging, darah dan daging itu bisa dites. Golongan darahnya sama semua. Maksud saya seperti itu. Bukan maksudnya saya mau menelusuri lebih jauh, nggak ada urusan. Ya, sekali lagi ketuhanan Yesus itu tidak terbantahkan. Ketika kamu membahas Injil Yohanes, kamu harus baca dalam sudut pandang orang Kristen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Joseph mengatakan melihat Allah itu kan mungkin, berarti kan bisa iya bisa enggak. Ya udahlah terserah kamu lah kan gitu. Bukan gini Mas Joseph ya, ini saya perlembut lagi bahasa saya ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia MUNGKIN itu beda dengan mungkin di dalam konsep akidah Islam. Jangan samakan. Kalau mungkin itu kan maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa enggak. Itu bahasa Indonesia. Kalau mungkin ya perkara yang mungkin seperti ta'alluq kudrat Allah. Allah itu kan punya sifat kudrat ya. Allah punya sifat kudrat, maha kuasa. Kemahakuasaan Allah itu berkaitan dengan sifat yang mungkin terjadi. Maksudnya bukan perkara yang mustahil, bukan mungkin maybe yes, maybe no. Beda saudara, bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil. Makanya hukum di dalam akidah, konsep katanya belajar mazhab Asy'ari. Gimana sih? Katanya sudah banyak baca mazhab Asy'ari. Masa perkara mungkin antara mungkin bahasa Indonesia dengan akidah beda? Apa sama gimana sih? Di dalam mazhab Asy'ari, hukum itu jadi tiga. Ada wajib, ada mungkin,
Ada mungkin ya, ada yang mustahil. Mungkin ini kata lainnya jais. Mungkin itu bukan mungkin bahasa Indonesia, bre, bukan. Mungkin itu kalau wajib misalnya sesuatu yang tidak masuk akal kalau barang itu tidak ada. Kalau mustahil, ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Adanya itu gak masuk akal. Kalau mungkin, itu adalah perkara yang gak mustahil dan gak wajib. Itu perkara mungkin dalam tema akidah, bukan mungkin MUNGKIN, bukan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya maybe, bukan. Kemudian tadi sampean juga berdalil. Gini loh. Kata Paulus, Yesus dilukiskan dengan terang di Galatia katanya. Mana gitu loh, kan cuma lukisan berarti kan. Kalau kita kan sudah punya konsep, Mas. Mukhalafatul lil hawadisi. Di awal kan sudah saya sampaikan, Allah itu nggak sama seperti apapun, gitu loh. Kita sudah punya konsep seperti itu. Nah, kalau dilukiskan seperti apa lukisan Yesus? Kata Paulus itu seperti apa? Coba berikan saya referensi, misalnya ada lukisan Paulus tentang Yesus sudah dilukiskan. Seperti apa lukisannya? Ya. Apakah kan wajah-wajah Yesus banyak tuh ya di Google kah? Itu yang mana? Kan begitu. Kan sudah dilukiskan tuh, sudah terang banget katanya. Yang mana? Karena begini, perkara yang nggak bisa dilihat itu bukan berarti nggak ada, Mas. Saya kira kamu paham masalah kayak gini. Perkara yang nggak bisa terlihat bukan berarti tidak ada. Apakah Tuhan itu harus ada, harus hadir ke dunia? Nah, Anda terjebak lagi di sini. Hadirnya Tuhan ke dunia itu berarti menabrak sifat mungkin Allah. Ketabrak Anda dengan bahasa yang di awal. Mewajibkan Tuhan harus hadir ke dunia, menabrak sifat jais. Allah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Allah itu punya kehendak sendiri yang gak bisa kita mewajibkan sesuatu apapun kepada eksistensi Allah. Dan Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Makanya lafalnya itu fil mumkinat. Mumkinat itu bukan perkara wajib, bukan perkara mustahil, bukan maybe, bukan gitu. Lalu sampai bahas-bahas tes DNA katanya, waduh sulit ini. Sampai kemana-mana ini ya. Ini kalau kita bahas secara keislaman kan percuma gitu loh. Karena Mas Joseph bukan orang Islam gitu. Dan kitab-kitab Islam Anda tidak menguasai. Nah kemudian orang-orang yang bertemu dengan Allah, sudah saya oh ya, Ibnu Arabi katanya mengajarkan kesesatan, guys. Wahdatul wujud. Tapi video yang ditampilkan videonya Firanda orang Salafi der. Saya kan ahlu sunnah. Coba sampaikan ulama ahlu sunnah yang terkemuka bagaimana pendapatnya misalnya. Yang ditampilkan videonya Firanda, dia orang Salafi. Saya kan sudah mengatakan di awal, saya ahlu sunnah. Kamu kan sering tuh nanya tuh ke orang awam tuh ya di live-nya itu, kamu Asy'ari, apa Salafi, apa Syiah. Wah keren kali gitu. Saya di awal sudah bilang saya ahlu sunnah. Jangan dikanter sama Salafi. Kamu saya kanter dengan oneness, tewas juga nantinya. Gak sama pemahamannya kan dengan oneness, dengan Yesus Yehova. Sama kan seperti itu. Begitu loh. Bantah dengan ahlu sunnah juga. Oke, ini luar biasa ya, terkena jebakan juga. Saya kan sering tuh kalau diskusi sama Nandar, sama Ardiansyah, apalagi dia nggak berani loh. Ditanya ahlu akidahnya apa, dia jawab waktu itu Al-Quran loh. Kamu yang berani. Tapi jujur ya, saya apresiasi Gus Wifi ini sangat jujur. Dia nggak mau di counter dengan Salafi. Oh iya, berarti secara nggak langsung memang Islam itu berbeda ya. Soalnya selama ini oten-oten ini selalu dikelabui. Islam itu satu, Islam itu sama. Si ini sama si. Oh ternyata Firanda dengan Wafi beda ya. Oh oke. Saya jadi dapat. Jadi nanti kalau dikelabuin lagi, saya nanti tinggal diputer nih rekaman ini. Beda gitu. Oh ya, saya juga mau ketegasan dong, wahdatul wujud kan tadi saya tanya. Jelasin, bukan cuman ini Firanda ini kan bukan kami. Ya jelasin dong, wahdatul wujud yang menurut kamu nggak sesat itu tentang apa? Saat tadi Firanda yang saya setel videonya itu menjelaskan tentang penyatuan antara Tuhan dengan makhluk. Itu apakah nggak sesat? Loh, sama aja dengan oten dong. Tuhannya jadi makhluk. Loh, kamu berarti mengakui itu. Ibnu Arabi. Gimana sih? Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Kita bahas kemudian kamu bilang mungkin Joseph mungkin. Kamu denger nggak tadi saya bilang apa?
adanya ketidakjelasan dalam Islam dengan sifat yang dikatakan ada yang mungkin. Kau bilang seperti itu. Kamu mengatakan bahwa di dalam Islam ketika Allah dipaksa datang ke dunia, terlihat ke dunia, itu adalah suatu yang melanggar sifatnya Allah. Ya kan? Loh, apa nggak blunder? Kalau kamu membatasi Allah kamu, mau kemana saja, justru itu juga membatasi Allah. Dengan adanya mungkin ini, adanya di tengah-tengah ini, saya tanya dulu deh, dari tadi nggak dijawab ketika Anda sok-sokan merendahkan saya secara tidak langsung dengan adanya pembahasan fi'il madhi, fi'il mudhari, ada ketawa-tawa. Tadi saya kan ngomong, saya tanya ya, ingat gak teman-teman, itu ada di abad berapa? Apakah ada di zaman Nabi para sahabat berikhtilaf hanya masalah fi'il madhi, fi'il mudhari? Nggak ada. Itu ada di abad berapa, Gus? Baru ada. Coba dijelaskan dong di tahun keberapa itu ya. Di Islam itu setelah berapa khalifah atau pada saat Muhammad ada atau apa gitu. Saya kan nggak tahu, katanya saya bukan Islam gitu. Harusnya dijelaskan, bukan malah circular reasoning gitu ya. Kemudian kamu juga bilang bahwa di dalam Islam bahwa memahami tentang Allah itu sudah final. Enggak, ini buktinya Salafi dengan Asy'ari berbeda. Ini sudah menjadi bukti. Loh, Anda kemudian sok-sokan bilang, oh saya juga bisa oneness dengan saksi Yehova. Hey, kamu bandingkan dengan ajaran yang baru ada di abad ke-19. Nggak nyambung, Islam. Gereja Katolik ada di abad pertama. Ajaran sesat itu baru muncul ada keberapa? Ya, saya berani bilang sesat. Jangan kamu mengimitasi gaya saya. Jangan. Kenapa? Karena baik Protestan, baik Ortodoks, kami sepakat oneness. Saksi Yehova itu bukan bagian dari kekristenan loh. What's your point? Jangan ketawa. Kenapa? Karena di dalam Alkitab pernyataan Yesus Kristus mewariskan kerajaannya, mewariskan kepemimpinan, pengajaran itu kepada para rasul, terutama Rasul Petrus, Matius 16-18. Itu otoritasnya. Di ayat 19 lebih-lebih Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan. Oke? Itu otoritas. Maka kemudian ketika berbicara mengenai otoritas para rasul, itu juga dalam 2 Tesalonika. Makanya inilah Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita dengan kebimbangan. Nggak usah pakai penjelasan seperti itu. Ini dari bagaimana kamu menghadapi ketika saya setel videonya Firanda saja. Itu sudah membuktikan Islam berbeda tok dengan 73 golongan itu. Betul tidak? Dengan adanya perbedaan antara pandangan Ibnu Arabi yang kamu bilang bahwa di ulama Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Arabi begini. Loh, berarti di dalam Islam terbagi-bagi itu penjelasannya. Ini baru Ibnu Arabi. Belum mengenai konsep ketauhidan, ketuhanan, balik lagi. Kamu harusnya mengaku loh, dari mana 20 sifat Allah yang Asy'ari itu ajarkan, ada di tahun berapa? Kenapa baru muncul di abad ke-9? Telat 2 tahun berarti, 2 abad, 3 abad. Apakah tidak ada sebelum-sebelumnya para tabi'ut tabi'in 20 sifat ini dijelaskan? Kenapa harus Asy'ari yang katanya bertobat, bertemu, bermimpi Rasulullah untuk mengikuti sunnahnya sampai tidak muncul selama 15 hari? Atau mungkin Asy'ari tidak mampu untuk menyatakan ketuhanan dengan tegas, makanya kemudian muncul lagi abad ke-10 yang kita sebut sebagai Ibnu Taimiyah. Suri tauladannya atau soko gurunya orang-orang Salafi yang tadi kamu sempat singgung, termasuk Firanda. Ketuhanan dengan tri tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat yang mana? Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu digarisbawahi teman-teman ya, teman-teman. Joseph dari awal sampai akhir mempertentangkan perbedaan pendapat ulama. Nah, itu ya. Mempertentangkan perbedaan pendapat ulama. Itu di Islam. Ya, di Islam. Padahal di dalam kitab dia sendiri ayat sucinya yang bertentangan. Ayat sucinya bertentangan, bayangkan. Perbedaan ulama ya, itu sudah konsep yang biasa bagi saya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Laulal khilaf bainal ulama lan sadda babur ra'yi." Andaikan tidak ada perbedaan antara ulama, kita akan kaku pemikirannya. Justru ketika perbedaan itu sering terjadi, banyak terjadi, akan ada perang pemikiran sehingga menunjukkan ada beberapa aliran, kan begitu. Rasulullah mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Yang masuk surga cuma satu. Siapa?
jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka? Kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi, ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Lah sekarang kita cek nih, siapa yang benar-benar mengikuti sahabat, siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah. Lalu ngeles. Joseph ngeles mengatakan oneness bukan bagian dari Kristen, Saksi Yehova bukan bagian dari Kristen. Sama, kita juga begitu bisa. Syiah bukan bagian dari Islam, ya sama bisa. Begitu loh. Padahal kitabnya sama. Ya. Kalau juga terjadi di dalam Katolik, enggak usah bawa-bawa ke Islam, Mas Joseph. Kemudian di sini, Mas Joseph ya, salah lagi teman-teman ya. Ini salah lagi. Ibnu Taimiyah. Abad keberapa Mas Joseph Ibnu Taimiyah? Dijawab dengan singkat. Abad 10. Lah, Ibnu Taimiyah itu bukan abad 10. Ibnu Taimiyah itu ya wafat pada tahun 728 Hijriah. Itu masuknya abad 7, abad 8. Bukan abad 10. Ibnu Taimiyah itu, ini saya kasih ya. Saya kasih data ya. Ibnu Taimiyah itu hidup di tahun berapa sih? Tahu nggak? Saya tuh cuma ngetes. Tunggu dulu. Yang benar itu tahun 1200 Masehi. Ini waktu saya, santai. 1200 Masehi. Iris kuping saya 1200 Masehi. Tunggu dulu. Ya. Ini waktu saya, jangan dipotong-potong, santai weh. Ini ya, Ibnu Taimiyah di sini lahir ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat ini ya, Rabiul Awal 661 Hijriah. Ya. 661 Hijriah. Kalau kita lihat wafatnya beliau ini ya. Ntar saya kitab Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih. Kena kamu nanti dengan kitabnya Ibnu Taimiyah. Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih. Oh, ini gambarnya kurang ya. Ini ya. Nih. Beliau wafat tahun berapa? Ibnu Taimiyah, Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal masih al-mutawaffa sanata 728 Hijriah ya. 728 Hijriah masuknya abad ke-8. Kalau di Islam itu ngomongnya Hijriah. Jangan Masehi. Cengar-cengir ya. Kemudian ilmu nahwu katanya. Ilmu nahwu itu ada. Nah, ilmu nahwu itu diprakarsai oleh yang bernama Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu. Jadi sudah ada di zaman saat sahabat ada, atas perintah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu loh. Loh, ketawa dia. Nah, itu yang pertama. Konsep ilmu nahwu itu diambil dari kesohihan lugot di dalam Al-Quran. Bayangkan. Jadi konteksnya tuh Al-Quran bro. Kalau nahwu sorobnya kamu salah, ini Joseph gak bisa jawab kalam di awal. Dia itu hanya gak bisa hanya ketawa-ketawa, gak bisa menjelaskan data. Coba kita tanya, kanal kalimah Allah apa? Ya, apa nama jumlahnya dan ta'alluqnya kemana? Kan gak dijawab dari awal kan? Gak dijawab saudara. Lalu Yesus hadir secara visual, gak dijawab juga, gak terjawab. Lalu wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu sama seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun dia berada, bahkan lebih dekat dari urat nadi manusia. Itu loh maksudnya. Gimana sih? Katanya paham. Ya, yuk. Oke, gini ya. Saya tadi sengaja jebak 10 abad 10. Saya pengen tahu dia bener nggak gitu kan. Saya udah pede nih, pasti nggak benar. Ternyata benar. 700 Hijriah kamu bilang abad ke-8. Kamu bisa ngitung nggak sih? Abad 1 Hijriah itu berapa? 1 Hijriah itu 622, 621 Masehi. Tambahin 700 coba. Itu sudah abad 12, abad 13. Kamu bilang abad ke-8. Hah? Ngitung dari mana? Nggak percaya silahkan cross check lagi Google. Silahkan cross check Google. Data-data jurnal akademis, data-data para ulama yang meriwayatkan kapan Ibnu Taimiyah lahir. Kapan Ibnu Taimiyah lahir itu abad 12, abad 13. Abad 8. Abad 8. Kebalik kan tadi saya sudah jelaskan. Nah inilah makanya jangan sombong.
Ngakunya sudah baca kitab-kitab Asy'ari. Kamu nggak ngerti ya? Asy'ari ada lebih dahulu. Katanya tahu. Baru kemudian Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengcounter tauhidnya Asy'ari 20 sifat. Dengan tri tauhid yang dari tadi kamu nggak mampu jawab. Kenapa ada tri tauhid itu? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Begitu, jangan kebalik-balik. Loh, gimana bisa? Ibnu Taimiyah wafat katanya di abad ke-7, lahir di abad ke-7, abad ke-8 Masehi. 700 Hijriyah kok dibilang abad ke-8 Masehi, ini pembodohan loh. Gimana ini ulama? Ulama-ulama MUI ini. Gimana ini Kiai Imad? Halo? Hah? Diskusi sama orang yang tidak bisa menghitung Hijriyah ke Masehi dengan yang sangat simpel. Aduh, luar biasa Islam. Good. Saya nggak merendahkan. Kemudian kamu bawa, kalau kami juga bisa, Syiah bukan Islam. Hei, Syiah bukan Islam. Maulidnya ngutip dari mana? Ingat loh, Kiai Haji Said Akil Sirot saja, mantan Rais AM PBNU saja, Asy'ari juga, jangan ketawa, dia Asy'ari juga. Orang dia Asy'ari juga kok ketawa. Mengakui maulid dari Syiah. Loh, kalau kami orang Katolik nggak pernah nyomot-nyomot ada punya Ones. Justru ketika kamu bilang satu kitabnya sama, nah Ones itu ngambil kitabnya Katolik, begitu. Diskusi suka kebalik-balik otaknya. Pantes. Ya, berbicara mengenai otoritas, tadi saya sudah kasih ayat ya. Matius 16 ayat 18. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada Rasul Petrus. Kemudian para rasul di situ mendengarkan Rasul Petrus seperti contoh. Saya kasih contoh. Pada saat konsili di Yerusalem. Baca itu Kisah Para Rasul 15 ayat 7. Ya, itu sidang para rasul di Yerusalem. Menyidangkan apa Joseph? Menyidangkan masalah sunat. Masalah hukum-hukum Musa. Baca itu pemberitahuan tuh. Ya. Kemudian kamu bilang katanya bahwa di dalam Islam, Joseph hanya bahas perbedaan para ulama. Enggak, saya nggak mau ke situ ribet pembahasan perbedaan ulama. Kalian adab-adab ikhtilaf itu periat. Kalian aja nggak selesai-selesai. Bahkan kamu akui, kalau tidak ada ikhtilaf, kalau tidak ada perbedaan, kamu mengutip Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan? Betul kan? Kamu kutip kalau misalnya ini nggak ada katanya apa segala macam. Hei, perbedaan itu yang menyatakan itu adalah iblis. Karena justru Tuhan yang menghendaki persatuan. Saya kasih contoh ya, Yohanes 17 ayat 21. Ya Bapa, jadikanlah mereka satu, seperti aku di dalam engkau. Ut omnes unum sin. Kalau kekristenan tidak pernah kemudian memaksa atau bahkan menyuruh orang supaya terpecah-pecah. Saya bingung. Loh, semboyan kita itu satu. Bukan malah sengaja yang bersatu dipecah-pecah, tidak. Ya, kalau dalam kekristenan khususnya Katolik, kalau kamu bahas nanti kita akan bahas John Declaration. Tapi balik lagi, ini konsep ketuhanan. Ketika kamu membahas tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah, tadi saya sudah tanya. Ada tahun berapa sifat mustahil bagi Allah? Kenapa baru ada pada saat Asy'ari yang kemudian sebagai pendiri mazhabmu itu baru ada? Kenapa nggak Allahmu sendiri nyatakan? Atau ketika kamu nanti jawab pertanyaan saya ini, kenapa ketika Allahmu memang sudah nyatakan di dalam Al-Quran, dia sudah firmankan sifat-sifatnya yang kemudian ditegaskan kembali oleh Asy'ari, katakan skenarionya seperti itu. Kenapa ada orang-orang yang mentakwil, yang menolak dengan alasan berbagai macam, dengan pendapat yang berbeda-beda? Kenapa? Itu yang tidak ada di dalam Islam penjelasannya. Karena memang apa? Ikhtilaf, perbedaan dalam Islam, Gus Wafi sendiri akui, itu adalah rahmat, itu adalah tanda berpikir. Betul, itu tanda berpikir, tetapi tidak terpecah juga lah. Ya, berbeda pendapat itu sah, tapi tidak pecah. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi Mas Joseph itu sibuk perbedaan madhab, guys. Lalu Ibnu Taimiyah, saya akan nunjukin kitabnya. 728 Hijriyah. Kalau kamu bahas ulama, ya Hijriyah, bro. Masehi itu milik kamu. Kita ini pakai Hijriyah. Gimana sih? Makanya saya kasih kitabnya, saya kasih referensi. Kalau Hijriyah 700-an berarti dalam Masehi tahun 12 sampai 13-an, abad ke-12 sampai 13-an. Begitu. Nah, saya kan pakai kitabnya 728 Hijriah, kecuali saya tidak pakai referensi. Kalau saya tidak pakai referensi ya terserah. Saya pakai referensi.
Nah kamu, mana tadi referensinya? Ketika saya bertanya di awal, ini jumlah apa, ta'aluknya kemana? Gak ada jawaban kan? Apakah Yesus itu hadir secara visual? Gak ada jawaban kan? Gak ada jawaban. Gitu loh. Lalu mengatakan nih Mas Joseph, ada abad keberapa itu? Maulid Nabi kamu nyontek di Syiah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Maulid Nabi Ahlus Sunnah nyontek ke Syiah, mana? Bawa dalilnya. Kalau kita perbedaannya ajaran, kalau kamu perbedaannya Tuhan. Yang satu bilang Roh Kudus Tuhan, yang satu bilang Yesus anak Allah, yang satu bilang Yesus ini Allah itu sendiri. Gak selesai-selesai sampai 2025. Gitu loh. Antara oneness dengan Tritunggal itu bukan hanya cakar-cakaran. Mereka saling mengatakan bidat neraka selama-lamanya. Lalu kamu dengan entengnya, wow mereka kan bukan bagian dari Kristen. Pret, kitab sucinya sama. Tuhannya sama gitu. Cuma cara tafsirnya yang berbeda gitu loh. Kalau Al-Quran dibandingkan dengan Bible dalam konsep ketuhanan, mohon maaf bro ya, mohon maaf. Kalau Quran itu 30 juz itu firman Allah. Kalau Bible Anda tebel-tebelnya itu adalah perkataan orang, bukan perkataan Bapak Allah. Kalau kita sisakan perkataan Bapak Allah dalam Bible Anda, sisa 2 lembar itu. Sisa 2 lembar. Nggak bisa disama-samakan. Bible ya, itu tebelnya segini itu. Semua isi perkataan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus. Ada di abad keberapa mereka selesai tulisan itu? Apakah Yesus menverifikasi tulisan mereka? Kan Anda mau ketemu aja enggak? Kan begitu. Diverifikasi lah, adakah Yesus ya di depan Paulus? Ketika Paulus nulis surat-suratnya, oh ya, ikutilah Paulus jika kamu ingin mengetahui Kristen. Kan enggak ada gitu loh. Validasi dari Yesus gak ada. Kalau Bible dibandingkan dengan Al-Quran ya jauh mas bro. Al-Quran itu 30 juz firman Allah semua. Kalau Bible tebelnya itu isi perkataan orang semua. Kalau kita sisakan perkataan Bapak Allah, sisa 2 lembar itu, habis kamu. Begitu. Kemudian kalau saya tanya ini ya, saya pengen buka di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Ini konsep ini ada sejak kapan ini? Kalau kamu kan membahas perbedaan madhab, saya tidak berbahas perbedaan madhab. Di Paulus kan Asy'ari berbeda dengan Maturidi, berbeda dengan madhab ini, dengan Imam At-Tahawi, berbeda dengan Imam Syafi'i. Biasa bro. Allah sudah mengatakan perbedaan pasti ada di antara para ulama. Tapi ikhtilaf ada 2, ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tabot. Pahami ikhtilaf dalam perbedaan pendapat para ulama. Nah sekarang Paulus yang di ayat sucinya aja berbeda ini di kitab dia ini. Ini ya. Kisah Para Rasul 9 nomor 8. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Ia tidak dapat melihat apa-apa. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Wah, seolah-olah melihat nih, tapi tadi katanya nggak melihat. Kalau kita lihat KPR 9 nomor 8, diceritakan bahwa Paulus setelah bangun buta dan tidak dapat melihat apa-apa. Sedang dalam KPR 26:16 diceritakan setelah Yesus bangun dia melihat Yesus. Nah, ini mana yang harus dipercaya? Melihat apa enggak gitu loh. Ini ayat sucinya Paulus dengan Paulus sendiri aja berbeda. Kalau kita kan Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik. Memang validasinya ada. Bahwa perbedaan pendapat ulama itu sudah tahu, Allah sudah tahu, Nabi Muhammad sudah tahu. Nah ini Paulus sama Paulus sendiri berbeda pendapat. Satu bilang melihat, satu bilang nggak menyaksikan. Gimana sih? Ya beda lah. Kalau kita bandingkan Al-Quran dengan kitab suci Anda, jauh mas bro, jauh banget. Kemudian kalau sampean bawa-bawa apa namanya itu ya, tentang maulid, ya, tentang konsep ketuhanan nanti ya. Oh, kita bahas di sesi berikutnya teman-teman ya. Oke. Saya harus bolak-balik nih. Oke, kita tandain dulu ya, biar nggak kemana-mana. Oke.
Saya biar fresh. Kita bilang dia tadi nanya pertanyaan pertama, saya urutan. Di mana dalilnya nih ulamamu sendiri? Tadi kan Susu bilang, Kiai Haji Said Akil Siroj kok nggak diakui juga. Sama-sama Asy'ari, sama-sama itumu kiaimu, nggak diakui gurunya. Oh, astagfirullahaladzim. Said Akil Siroj, tadi saya sudah sebutkan. Anda nggak percaya. Anda bilang, oh itu begini, oh itu begini. Said Akil Siroj loh, ulama. Bukan Nandar, bukan Zuma, bukan Rifa, bukan Kores, Said Akil Siroj, Syiah. Atau kalau Anda mau tampilkan datanya, tampilkan. Dari mana maulid itu? Sejarahnya paling tua disebutkan tahunnya, jangan salah nanti. Jangan blunder bilang abad ke-8 Masehi, tiba-tiba pas udah saya kasih tahu yang benar, tiba-tiba saya kan bilang dari Sigi Hijri ya, saya nggak bilang dari Masehi. Orang tadi bilangnya Masehi abad ke-8, emang takiyah, emang bohong. Untung live bisa disetel ulang. Abad ke-7 Hijri ya, itu bukan abad ke-8 Masehi. Tadi Anda bilang abad 8 Masehi, makanya Anda ketawain saya. Ketika saya bilang abad 10, wifi, ya, abad 12, abad 13, kena jebakan kan? Dengerin, kamu tadi kutip juga Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Kisah Para Rasul 26 dulu, nih. Ya, kita baca Kisah Para Rasul 9 dulu. Baru Kisah Para Rasul 26. Saya tandain dulu biar gampang bolak-baliknya. Nih, kamu bilang kontradiksi katanya perkataan Paulus. Baca ini. Kisah Para Rasul 9, ini ayat 8. Ini setelah Paulus mendapatkan penglihatan Yesus. Tiba-tiba ia menjadi buta. Bukan berarti dia nggak konsisten baca dulu, makanya. Ini namanya perikop, Gus. Makanya tadi di awal antum ingat gak? Saya kutip surah Al-Baqarah ayat 210, surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22. Antum nggak bahas, lompat ke sana ke sini. Bahas segala mas fi'il mudhari, fi'il madi yang dari tadi saya tanya nggak dijawab juga tuh. Ada di tahun berapa? Ada nggak bukti zamannya Nabi sudah ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya? Ada nggak? Jawab dong jujur, dari tadi nggak dijawab-jawab. Saya terus yang dipepet untuk jawab. Saya udah jawab-jawab. Cuman kan antum red hearing, circular reasoning, nggak mau denger. Nih, ini membahas tentang setelah Yesus menampakkan diri ke Paulus. Nih, Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ini tentang pertobatan pertama kalinya pada saat hari terjadinya. Sementara Anda baca jauh sekali, lompat Kisah Para Rasul 26. Inilah Islam suka lompat-lompat dalam berdiskusi, dalam membaca ayat. Karena mereka tahu baca yang benar ini sudah beda perikop jauh sekali loh antara bab 9 dan bab 26. Ini baca perikopnya saja pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Baca ini yang kamu baca ketika dibaca di ayat yang ini ya. Sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri. Nggak ada kontradiksi. Di mana kontradiksinya? Paulus di Kisah Para Rasul 9 dikatakan tidak dapat melihat apa-apa. Apakah dia mengatakan bisa melihat apa-apa? Nggak ada. Ini yang berkata akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya ini yang berkata Yesus, wifi. Bukan Paulus, beda kan? Yang tadi berkata Paulus, yang ini berkata Yesus. Udah beda. Bacanya aja kagak ngerti. Ini bahasa Indonesia loh, wifi. Bukan bahasa Arab yang Anda jago-jago. Ini bahasa Indonesia. Ini ayatnya masih nyambung dari ayat 15. Namun aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, aku lah Yesus yang kau aniaya itu. Titik. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menampakkan. Ini nggak mungkin Paulus ngomong sendiri, wifi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian beralasan ini itu. Coba jawab dulu itu ya. Jawab dulu fi'il mudhari, fi'il madi. Kemudian juga konsep tauhid yang kamu bilang katanya Joseph membentur-benturkan ulama. Ya dengan alasan konsep ketuhanan. Terus umat ikuti itu tadi. Aduh, macet. Mulai macet. Sinyal Joseph mulai macet, saudara. Waduh. Mau kemana ini? Gimana ini? Kok macet dia ini?
nggak lari. Ini masih disambung, nggak lari wifi-nya. Ya. Kita klik ya. Ya, ini gimana sih? Mas Joseph itu kalau bertanya ke saya, ternyata langsung Allah tampakkan kelemahan dia, guys. Tadi kan Mas Joseph bertanya, ilmu nahwu itu pertama kali kapan? Saya kan sudah jawab tuh. Di zaman Abu Aswad Ad-Du'ali atas diprakarsai oleh Sayyidina Ali. Kan sudah saya jawab. Nah, kemudian ada di tahun keberapa katanya? Dia mewajibkan sesuatu yang nggak wajib di agama Islam gitu loh. Kalau saya membahas ilmu nahwu berarti harus ada di zaman Nabi. Kalau bahas ilmu tasawuf harus ada di zaman Nabi. Itu siapa yang mensyaratkan seperti itu? Kok kamu bikin-bikin syarat sendiri di dalam Islam sih gitu loh. Ini yang Islam saya apa kamu sebenarnya? Sedangkan kamu tadi menggunakan perikop. Sejak kapan ada perikop Bible itu? Di Vatikanus Sinaiticus ada nggak perikop? Nggak ada. Aduh, Joseph. Perikop itu baru ada kapan, Sep? Sedangkan kamu jangan tagih ya, untung ini di live-in ya, untung ini di live-in, jadi bisa direcord gitu loh. Untung ini di live-in, jadi bisa direcord. Tadi Joseph menuntut ilmu nahwu harus ada di zaman Nabi, syarat yang nggak disyaratkan di dalam Islam gitu loh. Apa kau buat syarat kayak gini? Kemudian tadi ketika saya bertanya tentang KPR, kisah para rasul, dia mengatakan kalau kitab kita ada perikopnya. Sejak kapan ada perikop? Kodeks Vatikanus Sinaiticus itu gak ada perikop itu abad ketiga keempat itu. Gak ada itu. Baru kapan itu perikop itu? Sama-sama itu loh. Gak ada, lebih jauh itu. Perikop itu ada jauh ratusan tahun setelah Yesus diangkat itu. Kamu mensyaratkan sesuatu, ayo, mana perkataan Yesus mengatakan kalau baca Bible harus ada perikopnya? Ada nggak perintah Yesus kalau baca Bible harus pakai perikop? Lalu tadi, kenapa sih kok selalu membantah dengan video gitu loh? Selalu membantah pakai video. Tadi video Firanda, sekarang video Said Agil yang ditampilkan ke saya. Pakai datanya Said Agil, coba dibuktikan. Data dari Said Agil itu dibuktikan. Dari Said itu dibuktikan. Pakai data apa dia? Saya pakai data ini loh. Maulid katanya nyontek dari Syiah katanya. Apa nih? Ini ya. Ini lebih dulu daripada Said Agil abadnya gitu. Al-i'lam bi fatawa a'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam. Ini ahli hadis yang ngarang ini. Said Agil itu punya derajat ahli hadis nggak? Kan nggak ada gitu loh. Ini ahli hadis ya, dan lebih tua. Ini ya, apa ini? Inna awalal muhtafilina bil maulidi huwa sahibul maulid huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama kali yang menggelar maulid Nabi adalah dia, sang Nabi sendiri. Kama jaa fil hadis sahih, sebagaimana di dalam hadis sahih alladzi rawahul Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lamma su'ila an siyami yaumil itsnain, ketika beliau ditanyakan tentang puasa Senin, qala sallallahu alaihi wasallam dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Fahadha, maka hadis ini asahhu, paling sahih, wa asrahu, paling jelas, nassin, dijadikan sebagai nas fi masyru'iyatil ihtifal bil maulidin nabawi, yang dijadikan dalil sebagai pertama kali melakukan maulid Nabi. Sedangkan perkataan Said Agil itu bagaimana? Wala yultafatu liqaulihi man qala, maka tidak bisa kita diarahkan kepada orang yang berkata inna awwalaman ihtafala bihil fatimiyun, orang yang berkata yang pertama kali menggelar maulid adalah Syiah Fatimiyah di Mesir. Li anna hadza imma jahlun au ta'amin anil haq, maka dia itu adalah bego, mohon maaf ya, au ta'amin alil haq, atau dia tidak tahu tentang kebenaran, dan dikuatkan dengan pendapat-pendapat para ulama-ulama ahlus sunnah, Imam Ibnu Hajar, Imam Syamsuddin Ibnul Jazairi, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wah, banyak banget ini kalau sampai saya baca 1 minggu udah selesai, saudara. Sampean salah orang kalau pakai video-video kayak gitu loh. Sejak kapan perikop itu ada? Ada nggak perintah Yesus baca Bible harus pakai perikop? Ayo. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, ini
Ternyata ini ya, asal usul dan sejarah pohon Natal menurut kepercayaan pagan. Kok pagan ternyata? Pohon Natal ini kaitannya dengan pagan ternyata. Kok nyontek pagan gimana sih gitu loh. Ya, sudah ya. Sudah. Oke. Saya bingung ya. Anda di pesantren itu diajarkan cara data itu diurutkan dari primer, sekunder, dan tersier. Kenapa ke blogspot di bagian akhir saya sudah kitab ulama, wow, ternyata blogspot sejarah perayaan Natal dari pagan. Ini apa ya? Kenapa ke blogspot? Anda menyalah-nyalahkan data saya pakai videonya Said Akil Siraj. Hey, at least saya bawa orang kredibel. Gelarnya profesor, kiai haji. Bukan blogspot abal-abal. Itu juga kamu dikirimin sama orang-orang kamu belakang layar, bukankah begitu? Tolong dong kasih tahu, kasihan ini Gus, masa dikasihnya data blogspot? Kasih data yang jurnal akademis kalau mau bahas. Lalu kemudian kamu bahas bikin syarat sendiri kita yang Islam aja. Terus kenapa tadi sempat bahas emangnya Matius pernah ketemu Yesus, Lukas pernah ketemu Yesus? Hey, emangnya menurut kamu Asy'ari pernah bertemu Muhammad, bertemu Allah? Ibnu Taimiyah pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah? Ulama-ulamamu pernah bertemu Muhammad, pernah bertemu Allah? Pengarang kitabmu yang ada di belakang-belakang itu semuanya yakin ketemu Muhammad? Blunder nggak sih? Yang blunder itu kamu. Kamu duluan yang mengajukan syarat, saya balikan. Kamu malah bilang, Joseph kenapa syarat-syaratnya begini? Saya balikan malah jadi playing victim. Ya, kamu jelaskan hadis itu benar nggak? Hadis itu benar nggak? Sahih nggak? Kenapa saya tanya tahun? Loh, Anda berani mengkritisi Alkitab Bible ada ratusan tahun. Kenapa kami nggak berani kritisi kitab-kitab ulamamu dari tahun berapa? Pernah ketemu nggak? Jangan ketawa begini-begini. Kamu jangan lempar batu dilempar balik, nggak mau. Jangan kebiasaan jumroh. Ya, di sini bukan jumroh. Kamu berani pertanggungjawabkan nggak kalau kamu berani mempertanyakan, mengkritisi Alkitab nih baru ada di tahun sekian, perikop baru ada ratusan tahun sekian, harusnya berani dong logikanya. Kan Gus nih otaknya lancar, lebih cair daripada umat. Jangan THR aja yang cair ya. Kamu tunjukkan ini loh kitab ulama kami, ini ulamanya sezaman dengan Nabi. Ini Nabi yang kasih amanat, ini Nabi yang kasih perintah dari Allah. Nggak ada sama juga, podo wae. Terus kenapa kamu maksa-maksa? Ngerti nggak? Ini konsekuensi logisnya kemana-mana jadinya. Paham nggak? Ya. Kemudian kamu mempermasalahkan perikop. Perikop itu yang buat seorang uskup Katolik. Ngerti? Yang kanonisasi gereja Katolik. Paus Damasus yang pertama loh, wifi nggak tahu kan? Paus Damasus yang pertama pada saat konsili Kartago dan konsili Hippo, Islam nggak tahu. Loh, kamu boleh kritisi saya Joseph ini so tahu tentang Islam, tapi saya tahu loh. Dibandingkan dengan Islam-Islam awam, kamu akui itu kan? Tapi saya berdiri di atas dua kaki, bukan seperti kamu pincang sebelah. Hanya tahu Islam tapi sok tahu tentang kekristenan. Sehingga kamu berbicara terus terang kemana-mana nggak tahu. Kamu kritisi Paulus katanya. Paulus tahu nggak kamu bertemu dengan para murid ini yang dinamakan dengan sanad? Paulus menuliskan surat. Kata kamu, emang pernah dikatakan Yesus? Masalahnya Yesus memberikan amanat, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah segala sesuatu. Para rasul mengajar, nggak membiarkan umatnya buta huruf, apalagi diajar sama orang yang buta huruf. Makanya Yesus memberikan amanat pengajaran karena tahu rasul-rasulnya kredibel memberikan pengajaran. Makanya 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Makanya Rasul Petrus pun dalam suratnya yang kedua menuliskan bahwa Paulus itu rekan sekerja Petrus loh. Yang bertemu langsung dengan Yesus. Nanti jangan kamu lupa, Petrus itu juga menuliskan surat mengkonfirmasi adanya Markus, Matius, Lukas. Kenal Petrus, Yohanes apalagi.